Kebanyakan orang yang memiliki masalah keuangan bukan karena mereka kurang bekerja keras, bukan juga karena penghasilan mereka terlalu kecil atau karena keadaan ekonomi sedang sulit. Pola yang paling sering terjadi dan ironisnya paling sering diabaikan adalah bahwa pikiran mereka tidak pernah benar-benar tenang saat mengambil keputusan finansial. Mereka membuat keputusan ketika sedang panik, saat lelah, saat tertekan oleh keadaan, saat merasa tertinggal dari orang lain, dan keputusan yang lahir dari kondisi seperti itu hampir tidak pernah membawa hidup mereka ke arah yang lebih baik. Napoleon Hill pernah mengatakan bahwa pikiran yang kacau tidak akan mampu menghasilkan kehidupan yang teratur. Ini bukan sekedar teori abstrak tentang hukum semesta, ini sesuatu yang sangat nyata. Kondisi mental seseorang secara langsung mempengaruhi kualitas keputusan yang ia buat setiap hari, termasuk keputusan tentang uang. Saat pikiran kacau, seseorang cenderung melakukan pengeluaran impulsif, cenderung menghindari angka-angka yang tidak nyaman untuk dilihat, menunda keputusan penting sampai semuanya terlambat untuk diperbaiki dengan mudah. Dan ini bukan semata-mata soal kelemahan karakter, ini adalah pola. Kabar baiknya, pola bisa diubah ketika Anda mulai menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri Anda. Kebanyakan orang hidup dalam kebisingan finansial yang terus-menerus. Ada tagihan yang belum dibayar, ada keinginan yang terus berdatangan, ada tekanan sosial yang membuat seseorang merasa harus terlihat baik-baik saja, meskipun kondisi keuangannya sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan seperti itu, pikiran tidak pernah benar-benar jernih, dan pikiran yang tidak jernih akan terus menghasilkan keputusan yang sama. Keputusan yang reaktif, bukan strategis. Napoleon Hill menyebutnya sebagai kegagalan memiliki tujuan yang benar-benar jelas. Namun, yang jarang dibahas adalah bahwa tujuan yang jelas tidak mungkin tumbuh dari pikiran yang penuh kebisingan. Anda tidak bisa merencanakan pertumbuhan keuangan yang sehat jika setiap kali duduk untuk berpikir, perhatian Anda langsung diserang oleh rasa takut, kecemasan, dan tekanan hidup. Tujuan yang jelas membutuhkan pikiran yang tenang sebagai tempat bertumbuhnya. Tanpa ketenangan itu, tujuan hanya akan menjadi daftar keinginan, bukan peta jalan. Inilah alasan mengapa banyak orang tetap stagnan meskipun sudah membaca banyak buku, menonton banyak konten motivasi, dan memahami berbagai teori tentang uang. Pengetahuan yang masuk ke pikiran yang kacau tidak akan berubah menjadi tindakan yang konsisten. Informasi tanpa ketenangan mental hanya akan menjadi kebisingan tambahan. Yang lebih berbahaya lagi adalah ilusi kemajuan. Seseorang merasa dirinya sudah berusaha memperbaiki keuangan hanya karena ia memikirkan uang sepanjang hari. Padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah kecemasan yang berputar tanpa arah, bukan perencanaan, bukan analisis, bukan keputusan, hanya rasa cemas yang terus menguras energi mental. Coba perhatikan kembali keputusan-keputusan keuangan yang pernah Anda sesali. Hampir semuanya dibuat ketika emosi Anda sedang tidak stabil. Mungkin saat sedang stres karena pekerjaan, mungkin setelah bertengkar dengan seseorang, mungkin ketika merasa tertinggal dari teman-teman, atau mungkin Anda membuka aplikasi belanja larut malam, bukan karena benar-benar membutuhkan sesuatu, melainkan karena pikiran Anda sedang mencari pelarian. Itu bukan soal diskon, itu soal kondisi mental yang lelah dan ingin merasa nyaman sesaat. Manajemen uang yang sesungguhnya tidak dimulai dari spreadsheet, tidak dimulai dari aplikasi keuangan. Semua itu dimulai dari kemampuan untuk duduk dengan tenang dan membuat keputusan dari pikiran yang jernih, bukan dari kepanikan. Napoleon Hill juga berbicara tentang kekuatan pikiran bawah sadar. Apa yang Anda tanamkan berulang kali ke dalam pikiran akan membentuk perilaku Anda secara otomatis. Jika yang terus Anda tanamkan adalah kecemasan finansial, maka keputusan-keputusan yang muncul pun akan lahir dari kecemasan. Namun, jika yang Anda bangun adalah ketenangan dan kejelasan, maka kualitas keputusan Anda akan berubah. Bukan karena keajaiban, tetapi karena memang seperti itulah cara kerja pikiran manusia. Pikiran yang tenang bukan berarti tidak peduli pada uang, bukan berarti santai tanpa arah. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang mampu melihat kondisi keuangan apa adanya, tanpa panik, tanpa penyangkalan, dan tanpa distorsi emosi.
Dari situlah keputusan yang sehat bisa lahir. Dan itulah yang membedakan orang yang terus bertumbuh secara finansial dengan orang yang terus berada di titik yang sama selama bertahun-tahun. Stabilitas finansial bukan hanya tentang berapa banyak uang yang masuk, tetapi tentang seberapa jernih Anda berpikir saat memutuskan kemana uang itu pergi. Dulu saya juga pernah berada di titik itu. Penghasilan saya sebenarnya cukup, bahkan ada sedikit lebih. Namun setiap akhir bulan hasilnya selalu sama. Hampir tidak ada yang tersisa. Dan yang paling menyakitkan bukan jumlahnya, melainkan ketidakmampuan saya menjelaskan kemana semuanya pergi. Saya tidak punya utang besar, tidak ada pengeluaran dramatis, tetapi uang itu tetap habis bulan demi bulan dengan konsistensi yang ironis. Sampai akhirnya saya sadar bahwa masalahnya bukan semata-mata pada angka. Masalahnya ada pada kondisi mental saya setiap kali berhadapan dengan keputusan finansial. Saya tidak pernah membuat keputusan dari keadaan yang tenang. Selalu ada tekanan, selalu ada kebisingan. Dan dalam kebisingan itu, saya terus membuat pilihan yang terasa benar sesaat, tetapi tidak pernah membawa saya maju. Yang paling sering terjadi adalah saya merasa sudah mengelola keuangan hanya karena saya memikirkannya sepanjang hari. Padahal cemas bukan berarti mengontrol keuangan. Cemas hanya menguras energi tanpa menghasilkan keputusan nyata. Dan selama pikiran terus dipenuhi kecemasan yang sama, tidak ada ruang tersisa untuk berpikir jernih tentang apa yang sebenarnya harus diubah. Finansial yang sehat tidak tumbuh dari fantasi. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat secara sadar dan dilakukan secara konsisten. Sekarang coba lihat pola hidup Anda sendiri, bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk memahami. Kapan terakhir kali Anda duduk dengan tenang, tanpa notifikasi, tanpa distraksi, lalu benar-benar melihat kemana uang Anda pergi? Bukan sekadar mengecek saldo, tetapi benar-benar mengevaluasi apakah pengeluaran Anda sudah sesuai dengan prioritas hidup yang sebenarnya. Jika jawabannya sudah lama sekali, itu bukan berarti Anda malas. Itu tanda bahwa pikiran Anda belum memiliki ruang yang cukup tenang untuk melakukan itu. Dan selama ruang itu tidak dibuat secara sengaja, manajemen keuangan yang sesungguhnya tidak akan pernah benar-benar terjadi. Yang ada hanyalah reaksi demi reaksi terhadap keadaan. Karena itu, langkah pertama yang perlu Anda lakukan bukan langsung membuka aplikasi investasi atau membaca strategi aset. Langkah pertama adalah menciptakan kondisi mental yang cukup tenang untuk membuat keputusan finansial yang berkualitas. Mulailah dari sesuatu yang sederhana. 1 kali dalam seminggu, pilih 1 hari dan waktu yang sama. Luangkan 20 menit saja. Duduklah dengan tenang, lalu lihat 3 hal ini. Berapa uang yang masuk minggu ini? Berapa yang keluar? Dan 1 pengeluaran mana yang paling tidak mencerminkan prioritas hidup Anda? Hanya 3 hal itu. Tidak perlu langsung memperbaiki semuanya sekaligus. Tujuannya bukan kesempurnaan. Tujuannya adalah melatih pikiran Anda agar terbiasa menghadapi kenyataan finansial tanpa panik. Karena itulah keterampilan yang sebenarnya sedang dibangun. Bukan sekedar kemampuan menghitung uang, tetapi kemampuan untuk tetap tenang saat melihat kondisi hidup apa adanya. Setelah beberapa minggu, Anda akan mulai melihat pola yang sebelumnya tersembunyi. Anda akan sadar bahwa sebagian besar kebocoran finansial ternyata bukan berasal dari pengeluaran besar, melainkan pengeluaran kecil yang terus berulang. Langganan yang sudah tidak digunakan, kebiasaan membeli sesuatu hanya karena bosan, pengeluaran kecil karena tekanan sosial, hal-hal yang terlihat sepele tetapi perlahan menguras keuangan tanpa disadari. Inilah yang dimaksud Napoleon Hill tentang disiplin, bukan hidup yang penuh siksaan, tetapi kesadaran yang dilakukan secara konsisten. Disiplin finansial sejati adalah kemampuan untuk melihat kebiasaan Anda dengan jujur, lalu melakukan penyesuaian kecil yang terus dipertahankan. Bukan perubahan besar yang bertahan 3 hari, lalu hilang begitu saja. Langkah berikutnya, buatlah 1 keputusan finansial kecil yang selama ini terus Anda tunda. Tidak perlu besar, mungkin melunasi 1 utang kecil.
Mungkin menghentikan satu langganan yang tidak lagi digunakan. Mungkin memindahkan sebagian kecil penghasilan ke tabungan sebelum sempat habis dipakai. Pilih satu. Selesaikan hari ini. Karena setiap keputusan kecil yang berhasil diselesaikan akan mengirimkan sinyal kepada pikiran Anda bahwa Anda adalah pribadi yang mampu mengambil kendali atas hidup sendiri. Dan dari situlah identitas baru mulai terbentuk. Identitas seseorang yang tidak lagi terus bereaksi terhadap keadaan, tetapi mulai mengarahkan hidupnya dengan sadar. Jika Anda terus menunggu kondisi sempurna untuk mulai mengatur keuangan, Anda mungkin akan menunggu sangat lama. Karena kondisi yang lebih baik tidak datang lebih dulu. Kondisi itu lahir dari keputusan yang Anda buat hari ini. Pertumbuhan finansial yang nyata hampir selalu dimulai dari perubahan pola pikir dan pola keputusan. Angka hanya mengikuti. Dan ingat baik-baik, satu keputusan yang dibuat dengan tenang hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 niat yang lahir dari kecemasan. Karena pada akhirnya yang membentuk masa depan keuangan Anda bukan keinginan Anda, tetapi keputusan Anda. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.